Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha fil Juz'i Tsani. Baik, kita lanjutkan di pelajaran ke-28, masih di pelajaran yang ke-28 bagian yang kedua atau bagian B. Lanjutan dari bagian A sebelumnya. Baik. Dibuka kitabnya di halaman 195. Taib, apa yang sudah kita bahas di pertemuan 28 ini? Kemarin kita sudah membahas tentang fi'il al-mu'tal lam. Fi'il yang mu'tal. Apa itu fi'il mu'tal? Fi'il yang ada huruf illahnya. Al-lam artinya huruf ketiganya. Jadi, mu'tal lam artinya fi'il yang ada huruf illah di huruf ketiganya atau huruf terakhirnya. Huruf illah itu ada 3, alif, waw, dan ya. Jika ada alif, waw, atau ya di akhir suatu fi'il, maka dia dinamakan mu'talil lam atau kita kenal dengan nama lain fi'il naqis. Ya, namanya fi'il naqis. Baik, kenapa perlu kita mempelajari fi'il mu'talil lam ini? Karena dia memiliki tasrif yang sedikit berbeda dengan fi'il-fi'il yang lainnya, dengan fi'il-fi'il yang normal. Jadi penting kita ketahui ini karena dalam bahasa Arab juga banyak sekali fi'il-fi'il yang bentuknya seperti ini nantinya. Taib. Sebelumnya kita sudah ambil ada 2 wazan dari fi'il naqis ini, yaitu fa'ala yaf'ilu dan fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ilu contohnya kawa yakwi. Perhatikan kawa dinamakan fi'il naqis karena ada alif di akhirnya. Kawa, ini alif ya, alif maksurah. Kemudian masya, jaro, dan seterusnya. Wazan yang kedua fa'ala yaf'ulu. Contohnya da'a yada'u. Da'a yada'u. Kita lihat contohnya di sini da'a, ada alif juga di sini. Tapi ini beda jenis alifnya, ya. Alif yang ini alif lazimah, kalau yang tadi namanya alif maksurah. Jadi sama-sama alif. Hanya saja dia di mudhari'nya berbeda. Yada'u. Da'a yada'u. Kawa yakwi, dan seterusnya. Taib. Kita juga kemarin sudah ambil tasrif dari kawa yakwi, ya, tasrif lengkap dari madhi mudhari'nya. Kita lihat kawa yakwi, kita ambil contoh jana yajni. Jana yajni artinya memperoleh, ya. Jadi ini semisal dengan kawa yakwi. Di jana janaya janau. Berarti kawa kawaya kawau, ya, kawau. Kemudian janat janata janaina. Berarti kawat kawata kawaina. Nah, selalu kita katakan dari hunna ke bawah pasti dia akan berubah. Ya, patokannya dari hunna ke bawah. Maka di sini dari hunna ke bawah, ya-nya akan muncul. Jana yajni. Yajni huruf terakhirnya ya kan? Maka muncullah huruf ya-nya di sini. Ya, dari janaina. Janaina, janaita, janaituma, janaitum, janaiti, dan seterusnya. Jadi yang perlu difokuskan hanya dari huwa sampai huma saja. Dari huwa sampai huma muannas, ini saja yang perlu diperhatikan, yang agak rumit sedikit. Ya, jadi kawa, kawaya, kawau. Nah, ini mungkin asing di telinga kita ya, jarang kita gunakan, jarang kita dengar juga. Karena penyebutannya juga agak ribet. Ya. Nah, kemudian kawat, kawata, kawaina. Kalau sudah ketemu kawaina, maka ke bawahnya akan benar. Maka harus benar di hunnanya. Nah, maka kita katakan fi'il madhi naqis, ya, itu harus kita tahu fi'il mudhari'nya, baru bisa benar fi'il madhinya apa. Enggak seperti fi'il sebelumnya, madhi enggak ada ikatannya dengan mudhari', ya. Tapi kalau fi'il naqis, untuk mengetahui madhinya apa, kita harus tahu mudhari'nya apa. Jana yajnu apa jana yajna apa jana yajni. Nah, kalau jana yajni maka ini dia. Ya, maka jadinya yajni, ya. Jana yajni, kawa yakwi. Huruf terakhirnya adalah ya. Maka di hunnanya pakai ya. Ya, kalau kita katakan jana yajnu, maka huruf terakhirnya adalah waw. Berarti di sini kita pakai waw, janauna.
Janauta, janautuma, janautum. Itu seterusnya. Ya. Nah, ini contoh jana yajni. Kita ambil contoh yang lain tadi apa? Masya yamshi. Ya, masya yamshi. Masya masyaya masyau. Masyat masyata masyaina. Nah, sampai sini udah gampang ke bawahnya. Masyaita, masyaituma, masyaitum, masyaiti, masyaituma, masyaitunna, masyaitu, masyaina. Ambil contoh yang lain. Baka ya baki. Baka bakaya bakau. Bakat bakata bakaina. Nah, kalau sudah ketemu bakaina, ke bawahnya tinggal mengikuti polanya saja. Bakaita, bakaituma, bakaitum, dan seterusnya. Taib. Kemudian wazan selanjutnya fa'ala yaf'ulu, contohnya da'a yad'u. Da'a yad'u. Kita ambil contoh dana yadnu yang sama dengan da'a yad'u. Dana yadnu. Berarti kalau da'a da'awa da'au. Ya. Dana danawa danau. Da'at da'ata da'auna. Danat danata danauna. Nah, kalau sudah ketemu hunna danauna, ya, maka akan gampang di sini. Jadi kita katakan tadi kan di sini dari domir hunna ke bawah itu pasti akan lebih mudah. Nah, maka kalau kita bandingkan dengan yang tadi, lihat ini janaina. Kalau yang ini danauna. Bedanya di mana? Waw dan iya-nya. Ya, waw dan iya-nya. Kalau iya ini dapat dari mana? Karena jana ya jeni, ya. Ya jeni kan ada ya di terakhirnya itu ya. Dari situ dapat ya ini. Ya jeni. Jana ya jeni di fi'il mudhari'nya. Kemudian hunna danauna ini dapat dari mana? Wawunya. Kenapa nggak pakai ya? Karena mudhari'nya dana ya denu. Nah, dapat waw ini dari akhir dari fi'il mudhari'nya. Begitu ya. Jadi ditentukan dari fi'il mudhari'nya. Danauta danau berarti da'auta da'autuma da'autum dan seterusnya. Ambil contoh yang lain. Syaka yashku. Syaka yashku. Berarti syaka syakawa syakau. Syakat syakata syakauna. Lanjut seterusnya ya. Syakauta syakautuma syakautum. Syakauti syakautuma syakautunna syakautu syakauna. Ya, begitu seterusnya. Silahkan dilatih lagi nanti untuk melancarkannya. Baik. Kemudian kita masuk ke fi'il mudhari sekarang. Fi'il mudhari dari kawa yakwi masya yamshi. Nah, kita bagus ke yakwi. Ya, berarti jana yajni. Yajni yajniyani yajnuna. Tajni tajniyani yajnina. Kalau ini murni harus di banyak latihan. Kalau ini ya, fi'il mudhari ini agak rumit ya. Jadi banyak latihan di sini. Jadi yajni yajniyani yajnuna. Cara latihannya nanti ambil 3-3 ya, fokuskan di 3-3 dulu. Ya, ambil 3 baris. Berarti kalau baka ya beki yabkiyani yabkuna. Tabki tabkiyani yabkina. Tabki tabkiyani tabkuna. Tabkina tabkiyani tabkina. Ya, abki nabki. Mungkin ada yang sama di sini ya. Tajnina di antuna sama di anti sama dia. Ya, nanti yang membedakannya dari konteks kalimatnya. Ya, dia sama di anti sama di antunanya. Baik, yang lain ikut sama saja. Ikut pola yang biasa. Kemudian contoh yang lain apa? Jaro yajri. Jaro yajri. Yajri yajriyani yajruna. Tajri tajriyani yajrina. Tajri tajriyani tajruna. Tajrina tajriyani tajrina. Ajri najri. Nah, silahkan diulang-ulang nanti sampai lisan itu benar-benar lancar pengucapannya. Bisa makin cepat ya. Kalau masih lama mikir tajri kemudian tajriyani, lama mikirnya berarti masih belum lancar ya. Silakan diulang-ulang terus sampai terbiasa nanti. Baik. Itu dari fi'il mudhari'nya ya. Baka yabki masya yamshi syaka, kemudian apa lagi tadi? Jaro yajri, itu dia tasrif fi'il mudhari'nya. Silahkan dilancarkan lagi nanti. Kemudian kita masuk ke latihan selanjutnya. Nah, di sini kita perhatikan ta'ammal al-amtsilah tsumma maktub al-mudhari al-marfu'a wal mudhari al-majzuma wal amra min al-af'alil atiyah. Sebelum masuk ke situ, kita ambil fi'il amr dulu. Kita ambil fi'il amr dari baka yabki tadi. Baka yabki fi'il amrnya ibki.
Ya, ibki. Kenapa kasroh? Ya, bandingkan dengan ini. Ya, dana yadnu udnu. Ya, udnu. Domah ya. Kemudian di sini ijni, kasroh. Kenapa? Karena kasroh itu diambil dari ya ini. Ya, ya itu yang bunyi yang sesuai dengan ya apa? Bunyi kasroh. Harokat yang sesuai dengan ya sukun adalah kasroh. Kemudian harokat yang sesuai dengan wawu sukun adalah domah. Ya, berarti udenu dari wawu sukun. Kemudian ijni dari ya sukun. Gitu ya. Jadi ijni kita mengikuti kepada mudhari'nya. Jana yajni ijni. Ya. Ijni ijniya ijnu ijni ijniya ijnina. Berarti kalau baka ya beki ibeki ibekiyani ibeku ibeki ibekiyani ibekina. Kemudian jaro yajri ijri ijri ijriya ijru ijri ijriya ijrina. Itu seterusnya ya. Silakan dilancarkan lagi nanti. Baik. Jadi di sini kita diminta untuk menulis pertama mudhari' marfu. Ya, tuliskan mudhari' marfu. Kemudian mudhari' majzum. Kemudian tuliskan amarnya, fi'il amarnya maksudnya. 3 ini kita diminta di sini. Pertama tulis mudhari' marfu. Kapan mudhari' itu dikatakan marfu? Ya ketika dia tidak bersambung dengan apapun atau ketika dia tidak dimasuki oleh al-jazimah. Masih ingat al-jazimah ya, lam dan saudara-saudaranya, tidak juga dimasuki oleh an-nasibah ya, an, lan, kai dan seterusnya. Ya, itu dikatakan mudhari' marfu. Karena fi'il mudhari' itu bisa marfu, bisa majzum, bisa juga mansub. Di sini mansub belum kita ambil 2 dulu yaitu marfu dan majzum. Fi'il madinya baka. Mudhari' marfu'nya ya beki. Ya, baka ya beki. Baka itu kenapa kok bisa berubah menjadi ya beki? Karena asal katanya adalah ya bekiyu. Ya, ya beki itu asal katanya dari kata bakaya ya bekiyu. Ya, bakaya ya bekiyu. Tapi karena memberatkan dalam pengucapan, dihapuslah ya itu diganti dengan alif di sini. Jadinya baka ya beki. Asal katanya bakaya ya bekiyu. Ya. Ya bakiyu. Taib. Itu fi'il mudhari' marfu'nya. Kemudian kalau kemasukan lam, maka apa yang terjadi? Kita hapus ya sukun yang terakhir tadi. Ya baki ada ya sukun di akhir, itu kita hapus. Jadinya lam ya baki. Ya, jadinya lam ya baki. Ya sukun dihapus. Ya, kalau masya yamshi, kemasukan lam berarti lam yamshi. Ya sukun dihapus. Kawa yakwi, masukkan lam yakwi. Nah, berarti kita katakan apa? Tanda majzumnya di sini adalah hasfu harfa illah. Dihapusnya huruf illah. Taib. Kita lihat sedikit, kita merojah sedikit pembahasan tentang jazam. Jazam pada fi'il mudhari itu artinya mensukunkan. Ya, ternyata selain sukun, fi'il mudhari itu punya tanda yang lain, yaitu al-hadzaf. Ya, ada as-sukun sama al-hadzaf. Sukun, tentu kita paham sukun maksudnya apa. Al-hadzaf artinya menghapus. Apa yang dihapus? Bisa nun, bisa huruf illah. Ya, kita lihat satu-satu. Jazam dengan sukun kapan itu terjadi? Ketika fi'il mudhari'nya sahihul akhir. Sahih artinya enggak ada huruf illahnya, karena fi'il sahih lawan dari fi'il mu'tal. Maka fi'il sahihul akhir artinya fi'il yang huruf terakhirnya bukan salah satu dari huruf illah, bukan alif, bukan waw, bukan ya. Kalau huruf terakhirnya adalah ba, ta, sin, zal, dal, maka itu namakan fi'il yang sahihul akhir. Contohnya yadhhabu, apa huruf terakhirnya? Ba. Ba itu bukan huruf illah, berarti dia sahihul akhir. Kalau yadhhabu kita ingin jazamkan, kita ingin sukun, kita ingin masukkan huruf lam, maka tanda jazamnya adalah dengan sukun. Maka kita katakan lam yadhhab. Ya, lam yadhhab. Ini sudah kita pelajari ya.
lam yadhhab, gampang. Tinggal disukunkan saja huruf terakhirnya. Kenapa? Karena dia sahihul akhir. Nah, ini adalah yang paling normal. Sekarang pertanyaannya bagaimana kalau fiilnya adalah fiil illah tadi, fiil naqis tadi, yang huruf terakhirnya adalah huruf illah, dan huruf illah itu kan biasanya sudah sukun. Nah, itu yang akan kita lihat di tanda yang kedua. Jadi tanda jazam fiil mudhari itu ada dua, sukun, itu yang paling sering kita lihat, ini sudah kita pelajari. Kemudian al-hadzaf. Ya, sekarang kita fokus ke sini. Al-hadzaf menghapus artinya. Apa yang dihapus? Ada dua jenis yang harus dihapus, nun dan huruf illah. Kapan menghapus nun? Ketika fi'il mudhari'nya termasuk af'alul khamsah. Masih ingat af'alul khamsah ya? Nah, ini lihat contoh-contoh af'alul khamsah, fi'il yang 5, yaitu fi'il mudhari' ya. Enggak ada fi'il af'alul khamsah di fi'il madhi ya, di fi'il mudhari'. Af'alul khamsah itu adalah 5 fi'il di fi'il mudhari' yang berawalan ya, diakhiri dengan nun, atau berawalan ta dan diakhiri dengan nun. Baik, kita lihat af'al khamsah di sini. Jadi kalau af'al khamsah kemasukan lam itu nunnya yang dihapus. Ya, tidak disukunkan tapi nun yang dihapus. Yadhhabuna kemasukan lam menjadi lam yadhhabu. Nunnya kemana? Kita hapus, kita ganti dengan alif fariqah namanya itu ya. Ya, kita hapus nunnya jadinya lam yadhhabu. Tadhhabuna kemasukan lam jadi lam tadhhabu. Tadhhabina kemasukan lam tadhhabi. Pokoknya dihapus nunnya semua. Ya, dihapus nunnya semua. Ya, kemudian kita ganti dengan alif kalau berakhiran waw. Kalau selain waw maka tidak perlu diganti apa-apa. Tinggal dihapus saja. Ini kalau fi'il mudhari'nya adalah termasuk af'alul khamsah. Kalau tidak termasuk af'alul khamsah, contohnya yazhabu tadi, maka dia dengan sukun. Ya, dengan sukun. Kalau tadhabu bagaimana? Kemasukan lam tadhab jadinya dia dengan sukun karena bukan af'alul khamsah. Baik. Udah sampai sini ini adalah fiil-fiil yang sahih, ya, fiil-fiil yang benar. Ya, fiil-fiil yang sehat yang tidak ada huruf illahnya. Sekarang bagaimana kalau ada huruf illahnya? Kalau ada huruf illahnya atau kita katakan mu'talul akhir. Mu'talul akhir artinya huruf illahnya ada di terakhir. Kalau di awal atau di tengah, ya, itu beda pembahasan. Ya. Itu pembahasan shorof. Ya, ini tanda i'rab itu pembahasan dari nahwu. Baik. Jadi hazab harus dihazab kalau ada huruf illah terakhir. Ya. Apa yang harus dihazab itu, harus dihapus itu? Harfu illahnya, huruf illahnya. Nah, disinilah kita sekarang. Kita sekarang sedang di sini ya, menghapus huruf illah. Kapan kita menghapus huruf illah? Ketika mu'talul akhir. Ketika mu'tal al-akhir. Kita ambil contoh jana yajni. Yajni. Ada huruf ilahnya enggak? Ada. Apa itu? Ya. Ya. Yajni huruf ilahnya adalah ya. Maka ketika kemasukan lam, ya tadi harus dihapus. Jadinya lam yajni. Ya. Dana yadnu. Huruf ilahnya ada apa di sini? Waw. Kalau tadi ya, sekarang waw. Kemasukan lam yadnu. Ya. Kemudian rodiya yardo. Huruf ilahnya apa? Alif. Nah, kemasukan lam yardo. Ya. Lam yardo. Nah, ini kalau fi'il mudhari'nya berakhiran huruf illah. Waw, alif, atau ya. Itu ya. Jadi jazam itu ada dua tandanya, sukun dan hazaf. Kapan hazaf itu? Kalau af'alul khamsah atau mu'talul akhir. Di mu'talul akhir inilah yang akan sedang kita bahas sekarang. Ya, fi'il mu'talul akhir atau mu'talul lam atau fi'il naqis. Itu sama maksudnya ya. Baik. Maka masya yamshi kemasukan lam jadinya lam yamshi. Kawa yakwi kemasukan lam jadi lam yakwi. Nah, kemudian fi'il amarnya sama semua. Ya, karena mudhari'nya tadi ki, ya, shi, wi, ya beki, yamshi, yakwi, maka fi'il amarnya juga harus kasroh. Ibeki, imshi, ikwi. Ya. Cara gampangnya, lihat saja huruf kaf ini. Ya, apa harokatnya? Kasroh. Dari mana dapat kasroh? Nah, dari kaf di sini. Jadi kalau kaf di sini kasroh, maka di sini juga kasroh. Kalau shin di sini kasroh, maka di sini juga kasroh. Kalau waw di sini kasroh, maka di sini juga kasroh. Jadi jangan sampai nanti baka ya beki ibeku. Alah ya, baka ya beki ibeki. Jadi harus sama harokatnya. Maka masya yamshi imshi kawa yakwi ikwi.
Ya, nah kita lanjutkan jawabannya sekarang. Jaro, ya, jaro yajri. Ini semua yang satu wazan dulu kita pelajari ya. Jaro yajri, fi'il amarnya apa? Ijri. Ya, ijri. Kemudian kemasukan lam menjadi lam yajri. Lam yajri. Taib. Oh, kemudian Roma, mudhari'nya yarmi. Roma, yarmi. Amarnya irmi. Kemudian kalau kemasukan lam berarti menjadi lam yarmi. Kemudian bana, mudhari'nya yabni. Maka fi'il amrnya menjadi ibni. Ya, ibni. Bagaimana nanti membedakannya dengan Muhammad ibnu Abdullah? Nah, itu lain lagi pembahasannya nanti ya. Lain lagi itu. Pembahasan sifah nanti. Baik, maka kalau ya beni kemasukan lam jadi lam ya beni. Ingat hasfu harfa illah. Jadi kalau disuruh i'rab nanti lam ya beni, i'rab kata ya beni. Ya beni fi'il mudhari majzum karena lam, kemudian tanda jazamnya adalah hasfu harfa illah. Baik. Kemudian saqo yasqi. Ya, saqo yasqi. Jadi ini panjang pendek kalimat itu akan mempengaruhi makna. Ya. Saqo yasqi, maka fi'il amarnya iski. Ya, iski. Jangan dipanjangkan iski, nanti buat muannats jadi. Baik. Kemudian kalau kemasukan lam menjadi lam yaski. Baik, wadah insyaallah ya. Jadi ada catatan di sini tuhzafu lamul fi'lil mu'talil lam, ya, dihapus lam fi'il dari fi'il yang mu'tal, ya, dihapus lam fi'il. Apa lam fi'il maksudnya? Huruf ketiga, huruf terakhirnya. Huruf terakhirnya dihapus kalau fi'ilnya mu'tal lam. Kalau fi'ilnya fi'il nakis, ya. Kalau bingung baca kalimat ini ganti saja kata mu'tal lam dengan nakis, ya. Tuhzafu lamul fi'lin nakis, ya. Dihapus lam fi'il dari fi'il nakis di mudhari majzum dan di amarnya. Ya, jadi hanya ada 3 huruf dia. Yamshi, ya, mim, shin, hanya 3 huruf. Imshi, ini juga hanya 3 huruf. Ya, karena dihapus huruf illahnya atau lamul fi'linya. Baik, kita lihat contoh penggunaannya. Bana Ibrahimu alaihi salam al-Ka'bata. Mana huruf illahnya, fi'il nakisnya di sini? Kata bana. Ya. Bana yabni. Bana artinya membangun. Ada yang belum ditahu artinya di sini sudah semua tadi ya. Saqo artinya memberi minum ya. Saqo yaski artinya memberi minum. Baik. Bana Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam bana membangun. Apa yang dibangun? Al-Ka'bata, membangun Ka'bah. Kemudian limadza tajri ya Wulaidu. Limadza tajri ya Wulaidu. Nah, masih ingat yang namanya isim tasgir? Ya, isim tasgir itu ya, bentuk pengecilan dari kata waladun. Jadi waladun menjadi Wulaid. Ala wazan fu'ail. Limadza tajri? Ya, kenapa kamu berlari? Jaro yajri. Ya Wulaidu. Wahai anak kecil. Bocah lah bahasa kita ya. Taib. Kemudian nomor 3, la tarmil kumamata fisyari'i ya akhi. La tarmi. Dari kata Roma yarmi. Ini tadi ya, Roma yarmi artinya melempar. La tarmi al-kumamah, jangan melempar kumamah. Al-kumamah itu artinya sampah ya. Jangan melempar sampah fisyari'i di jalan, wahai saudaraku. La tarmil kumamah. Ya. Taib. Nomor 4, iskini ma'an baridan. Iskini ma'an baridan. Mana fi'il nakisnya di sini? Itu dikata iski. Ya, dikata iski. Iski ini fi'il amar dari kata saqo yaski iski. Saqo yaski artinya tadi memberi minum, ya. Nah, kalau konteksnya ke manusia memberi minum artinya. Kalau konteksnya ke
tanaman artinya mengairi, ya, mengairi atau menyiram. Jadi iskini, berikan saya minum, ma'an, air, baridan, yang dingin. Beri saya minum air yang dingin. Kemudian nomor 5, la tabni baitaka fi hadhil qaryati. La tabni. Ini dia fi'il nakisnya. La tabni. La tabni, ya. La tabni. Tabni di sini kenapa? Dari asal apa dia katanya? Dari kata bana ya bani. Bana ya bani, kemasukan la an-nahiyah. Dan ingat, la an-nahiyah itu amalannya sama seperti lam. Ya, kalau tadi kan kita ambil contoh lam, ya. Lam itu kan termasuk jazimah juga. La an-nahiyah juga seperti itu. Jazimah dia. Ya, jadi setelah la an-nahiyah itu kan harus sukun, ya. Maka la tabni ini harus sukun juga. Tapi karena dia mu'talul akhir, akhirnya tanda sukun itu diganti, tanda jazmnya diganti dengan menghapus huruf illah. Jadi asal katanya la tabni menjadi la tabni. Ya. La tabni baitaka. Jangan engkau bangun. Bana ya bani artinya membangun, membuat. Baitaka, rumahmu, fi hadhil qaryati, di desa ini. Nomor 6, lam ya'til mudirul yauma. Mana fi'il nakisnya? Ya, ya'ti. Ya, dari kata apa ini? Dari kata ata ya'ti. Ata ya'ti. Sama seperti fiil-fiil yang contoh di atas tadi, jaro yajri, ata ya'ti. Ata ya'ti, kemasukan lam menjadi lam ya'ti. Dihapus huruf illahnya. Lam ya'til. Nah, katanya ya'ti pakai ya. Baik. Nomor 7, limadza yabki tiflu ya aminatu. Limadza, kenapa yabki? Baka yabki artinya menangis. Atayati tadi artinya datang, ya, sama seperti jaa yaji'u. Limadza yabki, kenapa anak kecil itu menangis wahai Aminah? Baka yabki. Kemudian nomor 8, ijri ya waladu. Ijri. Ini dia fi'il nakisnya. Ijri dari kata jaro yajri, ijri. Fi'il amrnya berarti ini, ya. Fi'il amrnya adalah ijri. Ya, ingat di fi'il amr tadi apa? Di fi'il amr itu lamul fi'ilnya dihazaf, dihapus. Nomor 9, ijri ya bintu. Nah, apa bedanya dengan nomor 8 tadi? Nah, kalau nomor 9 ini perintahnya ke bintu. Bintu anak perempuan. Berarti perintah fi'il amrnya ditambahkan ya sukun. Ya. Fi'il amrnya harus ditambahkan ya sukun. Sebagaimana kalau ijni buat laki-laki, nah, maka buat perempuan ijni. Nah, berarti kalau ibki kalau buat anti berarti ibki, imshi. Nah, tinggal tambahkan ya sukun di akhirnya. Maka ijri menjadi ijri ya bintu. Larilah. Ya, jaro ijri artinya berlari. Kemudian nomor 10, ihdinas siratal mustaqim. Ya, surat Al-Fatihah. Mana fi'il nakasnya? Ihdi. Ya, ihdi. Jadi ihdi ini fi'il amr dari kata hada yahdi. Ya, hada ya yahdi. Hada yahdi. Jadi fi'il amrnya apa? Ihdi. Nah, ini asal katanya, ya. Ihdi. Nah, fi'il amrnya adalah ihdi. Kenapa ya-nya dihapus? Karena fi'il amr, ya. Jadi tadi kan kaidahnya mengatakan fi'il kalau dia mudhari' majzum sama di amr itu dihapus lamul fi'ilnya. Dia lamul fi'ilnya yaitu ya dihapus. Jadi ihdina dari kata hada yahdi, huda. Huda artinya petunjuk, memberi petunjuk, ya. Berarti kalau ihdi, berikanlah petunjuk. Kepada siapa? Nahnu. Ya. Berilah petunjuk kepada saya. Berarti kepada kami. Kalau kepada saya, berarti ihdini. Ya. Ihdini. Misalkan di doa kunut kita katakan, Allahumma hdini fiman hadait. Jadi ihdini buat ana, ihdina buat nahnu. As-sirata artinya jalan, al-mustaqima yang lurus. Taib. Kemudian nomor 11, la tamshi fis syamsi. La tamshi. Nah, ini dia fi'il nakisnya.
La tamshi dari kata apa? Dari kata masya yamshi. Kemasukan la an-nahiyah, maka hasfu harfa illah. Jadinya lam tamshi fisyamsi. Jangan berjalan di matahari. Apa maksudnya jangan berjalan di matahari? Maksudnya jangan berjalan di bawah sinar matahari. Maksudnya jangan panas-panasan gitu. La tamshi fisyamsi. Baik. Kemudian nomor 12, akawaitil kumsona ya ummi la lam akwiha ba'du. Akawaiti. Nah, ini dia fiilnya. Ya, fiil madi dari kata kawa, yakwi. Kawa, yakwi itu kalau domir anti jadi kawaiti. Ya, kawaiti karena kembalinya ke ummi. Apakah engkau telah menyetrika? Ya, kawa yakwi artinya menyetrika. Apakah engkau telah menyetrika baju-baju wahai ummi? Ibunya menjawab, la lam akwiha. Lam akwiha. Asal katanya apa di sini? Asal katanya adalah akwi. Ana akwi. Ada ya-nya tapi kemasukan lam menjadi akwi. Tambahkan ha. Ha kembalinya ke kumson. Karena kumson jamak dari kata qamis. Jadi lam akwiha. Katanya lam akwi. Baik, kemudian nomor 13, ikwi hadzal qamisa. Setrikalah. Berarti ini fi'il amr dari kata kawa yakwi tadi. Ya. Ikwi, setrikalah hadzal qamisa, baju ini. Wala taqwi, dan jangan menyetrika. Nah, ini kawa yakwi, asal katanya takwi, ya, takwi, anta takwi. Tapi karena kemasukan la an-nahiyah jadinya la takwi. Jadi setrikalah baju yang ini dan jangan menyetrika yang itu. Fa innahu mumazzaqun, karena dia mumazzaq. Mumazzaq itu artinya sobek. Ya, sobek, robek gitu. Untuk kain ya. Dan namakan mumazzaq. Baik. Dan nomor 14, bika mishtaraita hadhihi sa'ata al-jamilata ya abdallahi. Bika, berapa? Maksudnya berapa harganya? Ishtaraita, engkau membeli hadhihi sa'ata, jam ini, al-jamilata, yang indah ini, yang bagus ini, ya abdallahi, wahai Abdullah. Ana lam ashtariha. Ana lam ashtariha. Nah, di sini agak rumit ini karena fiilnya sudah tidak sulasi lagi, bukan fiil yang 3 huruf lagi. Karena asal katanya ini adalah ishtara. Ya, ishtara. Ishtara yashtari. Artinya membeli. Ada berapa huruf dia? Alif, shin, ta, 3, 4, 5. 5 huruf. Nah, sedangkan kita lihat dari tadi contohnya ya 3 huruf. Ishtara yashtari ini juga termasuk fiil naqis. Kenapa? Karena asal katanya dari kata syara. Ya, syara atau syaroya. Ya, ini asal katanya. Berarti dia sama seperti kata rodiya dan seterusnya yang berakhiran dengan iya. Berarti dia asal katanya adalah fiil mu'tal atau fiil naqis. Berarti ishtara ini berlaku juga di dalamnya kaidah fiil naqis tadi, bahwasanya kalau dia kemasukan lam maka dia tanda jazamnya menjadi hasfu harfa illah. Yashtari menjadi yashtari kita rubah menjadi domir ana, jadi ashtari. Kemasukan lam ashtari. Ya, lam ashtari dihapus ya-nya. Ya. Jadi ana lam ashtariha, saya tidak membelinya. Innaha hadiyatun, sesungguhnya jam ini adalah hadiyatun, hadiah min khali, dari paman saya. Taib. Nomor 15, la tashtari hadhihi sayyarata ya Ahmadu fa innaha qadimatun jiddan. La tashtari, jangan engkau membeli. Ini berarti fiil fiil mudhari dari ishtara tadi. Ishtara yashtari, anta tashtari. Kemasukan la an-nahiyah menjadi la tashtari, dihapus ya-nya. La tashtari hadhihi sayyarata ya Ahmadu fa innaha qadimatun jiddan, karena mobil ini qadimah. Qadimah artinya
tua, lama, udah usang, itu jangan dibeli. Baik, kemudian nomor 16. Qala Allahu azza wa jalla fi suratil fili alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fili. Qala Allahu, Allah berfirman azza wa jalla. Azza artinya yang maha perkasa, yang maha bijaksana. Jalla artinya yang maha tinggi. Ini bentuknya fi'il madhi ya. Azza ya'uzzu, jalla yajullu. Nah, nanti kita pelajari fi'il yang pakai tasydid ini di pelajaran selanjutnya nanti. Setelah ini insya Allah kita akan bahas tentang bagaimana tasrif dari fi'il-fi'il yang bertasydid. Baik. Azza wa jalla fi suratil fil, di dalam surat Al-Fil. Ya, juz 30. Alam taro, apakah, lam, tidak. Ya, taro. Ya, taro dari kata ya, taro. Ya. Jadi ro'a, yaro. Ro'a yaro. Ini asal katanya ya. Ro'a yaro artinya melihat. Ru'yah. Ini kata ru'yah. Ro'a yaro. Masukkan lam taro. Jadi asal katanya ro'a yaro. Kalau dhamir anta jadinya taro. Anta taro. Nah, kemudian kemasukan lam jadi lam taro. Gitu ya. Jadi alam taro kaifafa. Jadi di sini nggak boleh dipanjangkan alam taro, salah. Lah coba katakan alam taro berarti huruf ilahnya ada, yaitu alif. Ya itu salah. Baik. Alam taro, apakah engkau tidak melihat kaifa, bagaimana fa'ala rabbuka, bagaimana Rabbmu berbuat bi ashabil fil kepada ashabil fil, para penunggang gajah ya, yaitu Abraha dan pasukannya. Bagaimana Allah menghancurkan mereka dengan mengirim kepada mereka burung ababil. Taib. Ini dia contoh-contoh dari penggunaan fiil naqis ya. Contoh-contoh penggunaan fiil naqis dalam beberapa kondisi. Kondisi yang pertama ketika dia marfu. Marfu itu maksudnya dia tidak dimasuki oleh lam, tidak dimasuki oleh lan, tidak dimasuki oleh an dan saudara-saudaranya. Jadi hukum asalnya itu marfu. Itu hukum asal fiil mudhari adalah marfu. Itu kondisi yang pertama. Kemudian kondisi yang kedua ketika dia kemasukan lam atau la an-nahiyah atau saudara-saudaranya yang bisa menjazamkan. Ingat, yang bisa menjazamkan seperti lam, la an-nahiyah itu kita namakan dengan jawazim atau jazimah. Ya, ingat ya. Jazimah atau jawazim itu maksudnya suatu huruf yang berfungsi untuk mensukunkan, untuk menjazamkan istilahnya ya. Karena kurang tepat kalau kita mengatakan mensukunkan. Kenapa? Karena tanda jazm itu bukan hanya sukun, tapi juga menghapus huruf ilah juga tanda dari jazm. Jadi kurang tepat kalau kita katakan jazm itu adalah sukun, bukan ya. Sukun adalah jazam, tapi jazam tidak selamanya dengan sukun. Ya, karena jazam bisa juga dengan hasfun nun atau hasfu harfa ilah, tergantung jenis dari fiil yang kita pakai. Kalau kebetulan kita sedang menggunakan fiil yang sahih, maka tinggal disukunkan saja, selesai. Tapi kalau kita lagi pakai fiil yang mu'tal, kita nggak tahu nih fiil sahihnya apa, yang kita hafalkan hanya fiil mu'talnya doang. Nah, maka dalam kondisi seperti itu, maka mau nggak mau kita harus bisa bagaimana menjazamkan fiil mu'tal kalau kemasukan lam dan saudara-saudaranya. Kemudian kondisi yang ketiga, dalam kondisi dia sebagai fiil amr. Kondisi sebagai fiil amr itu sama seperti fiil mudhari, dia harus menghapus huruf ilah yang terakhirnya. Baik, itu contoh untuk baka yabki atau fa'ala yaf'ilu. Ya, insyaallah akan kita ambil fa'ala yaf'ulu di pertemuan selanjutnya. Da'a yada'u, ya, fa'ala yaf'ulu, syaka yashku, tala yatlu dan seterusnya. Insyaallah akan kita ambil di pertemuan selanjutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Allah taala alam bisawab. Nah, silakan dimurajaah kembali nanti tasrif ini ya, dilancarkan lagi nih ya, diambilkan contoh-contoh yang lain nanti syaka dan seterusnya, jaro yajri, kemudian baka yabki dimasukkan ke sini sampai benar-benar lancar.
Ya, karena di awal-awal seperti ini butuh untuk dilancarkan. Ya, karena nanti ke depannya nggak perlu lagi pakai bantuan tabel seperti ini, akan refleks sendiri nanti mengeluarkan tasrif itu. Ya, dan itu hanya akan bisa kita dapatkan refleks itu kalau kita di awal belajar itu eh, rajin untuk melatihnya, rajin untuk latihan. Jadi yang merasa sulit, merasa agak berat, ya karena belum terbiasa. Ya, karena ini tumben kita masuk ke sorof ya. Ya, sebelum-sebelumnya kita bahas nahu. Ya. Kalau nahu itu cukup pemahaman teori. Ya, kalau sorof itu selain paham juga butuh kepada praktek yang banyak. Ya, sering praktek intinya. Ya, sorof itu intinya adalah sering praktek. Jadi beberapa pelajaran terakhir dari jilid yang kedua ini kita ambil sorof, kemudian nanti di jilid yang ketiga murni nahu nanti. Ya, nahu kebanyakan nanti. Paling berapa bagian saja, sekian persen saja yang kita ambil dari sorof nanti. Ya, maka jangan sampai ini sorof yang sedikit ini tidak kita pelajari baik-baik karena pembahasan sorof itu luas. Ya, yang sedikit yang diambil di kitab ini adalah yang paling pentingnya. Ini adalah sorof yang paling pentingnya. Adapun perincian-perincian yang lain, maka jika Allah mudahkan nanti kita ambil dari kitab-kitab yang lain juga. Baik, wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.